criminal offensive side eye. Jika kita sebagai orang Inggris, kita mengucapkan good morning. Kita sebagai orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo. Dan kita sebagai umat Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Dede Ani. Nama saya Siti Sofia. Nama saya Siti Alisa. A few moments later. Yang pertama ada apa itu diversifikasi produk. Nah, menurut Ciptono, diversifikasi produk adalah sebuah strategi yang hebat di mana perusahaan akan berusaha mencari dan mengembangkan produk baru atau pasar baru ataupun keduanya. Nah, sebagai contohnya di sini adalah ketika sebuah merek mie instan mengeluarkan varian rasa terbaru yang menarik dan unik. Ini bukan hanya soal menambah produk, tapi juga memperluas pilihan dan kepuasan konsumen sehingga penjualan bisa meningkat. Begitu pula dengan produsen susu yang tidak hanya menjual susu biasa, tapi juga mengembangkan produk turunan mereka seperti jus buah. Nah, hal ini memberikan pilihan kepada pasar dan memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Dengan diversifikasi produk, perusahaan dapat menjadi lebih dinamis dan mampu untuk bertahan dan berkembang dalam berbagai kondisi di pasar. Tujuan diversifikasi produk adalah untuk memperluas pasar dan pangsa pasar, memaksimalkan keuntungan melalui aliran pendapatan baru, meminimalkan risiko bisnis dengan tidak bergantung pada satu produk saja. 1. Diversifikasi produk membantu memperluas pasar dengan pangsa pasar dan cara menawarkan produk baru yang dapat menjangkau konsumen berbeda. Kedua, diversifikasi produk menciptakan aliran pendapatan baru yang membantu memaksimalkan keuntungan, sehingga bisnis tidak hanya tergantung pada satu produk saja. 3. Diversifikasi produk juga berfungsi untuk meminimalkan risiko bisnis dengan memiliki beberapa produk. Jika satu produk mengalami penurunan permintaan, produk lain bisa menjadi sumber pendapatan menopang sehingga bisnis tetap stabil. Selanjutnya ada strategi diversifikasi produk yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada diversifikasi konsentris, yaitu strategi perusahaan untuk menambahkan produk baru yang masih memiliki keterkaitan teknologi, produksi, atau pemasaran dengan produk yang sudah ada. Dengan cara ini, perusahaan dapat memanfaatkan keahlian ataupun sumber daya yang sudah ada untuk memperluas jangkauan produknya tanpa harus keluar dari bidang inti. Yang kedua ada strategi diversifikasi konglomerat, yaitu strategi korporat di mana perusahaan memperluas bisnisnya dengan memasuki industri baru yang sama sekali tidak terkait dengan bisnis utamanya. Nah, strategi ini dilakukan ketika perusahaan memasuki industri yang baru yang benar-benar berbeda atau tidak memiliki keterkaitan apapun dengan bisnis utamanya. Tujuannya adalah untuk memperluas portofolio bisnis dan mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis industri.
Yang ketiga adalah diversifikasi horizontal. Strategi ini adalah strategi perluasan bisnis dengan menambahkan produk baru ataupun layanan baru yang masih sejenis atau masih memiliki kaitannya dengan produk utama, tapi memiliki perbedaan dalam ukuran, merek, atau segmen pasar yang ditargetkan. Ini memungkinkan perusahaan menjangkau berbagai lapisan pasar tanpa mengganti bidang usaha utama. Lalu yang terakhir adalah diversifikasi sinergitas, yaitu diversifikasi usaha yang memanfaatkan sinergi agar keuntungan dan daya saing perusahaan dapat meningkat sekaligus mengurangi risiko. Diversifikasi ini fokus pada penciptaan sinergi, yaitu keuntungan tambahan yang muncul ketika berbagai unit usaha perusahaan dapat bekerja sama. Dengan memanfaatkan sinergi, perusahaan meningkatkan daya saing sekaligus mengurangi risiko usaha karena kekuatan gabungan berbagai bisnis bisa lebih besar daripada jika berdiri sendiri. 1. Melakukan diversifikasi secara bertahap. Tambahkan produk baru secara perlahan agar bisnis dapat menyesuaikan diri dan mengelola risiko dengan lebih baik. 2. Memilih produk yang relevan. Pilih produk sesuai dengan keahlian bisnis dan kebutuhan pasar agar mudah diterima konsumen. 3. Menganalisis pasar dan kebutuhan konsumen. Lakukan survei dan riset untuk memahami apa yang diinginkan konsumen dan tren pasar terbaru sehingga produk yang ditawarkan tepat sasaran. 4. Evaluasi dan perbaikan produk secara berkala. Pantau kinerja produk dan dengarkan feedback konsumen untuk terus memperbaiki kualitas dan fitur produk. 5. Bangun merek yang kuat dan jaga konsistensi kualitas merek yang dipercaya dan produk berkualitas akan meningkatkan loyalitas pelanggan. 6. Gunakan strategi pemasaran yang tepat. Pilih metode pemasaran yang paling efektif menjangkau target pasar seperti promosi digital atau kerjasama dengan influencer.